di kegiatan aksi nyata kami sebagai guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata 1.4. Dengan susunan acara, pertama nanti akan ada doa, lalu sambutan dari kepala sekolah, dan kita lanjutkan langsung ke materi. Sebelum kita memulainya, saya minta kepada Bapak Yosef bisa untuk membimbing kita bersama berdoa. Ya. Ya, sebelum kita memulai, silakan berdoa untuk kamar saya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Yosef sedang membimbing kita berdoa. Dan selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dari Ibu Andriani selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 7 Buntok, kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang kepada ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan terima kasih pada kesempatan ini telah diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sepatah kata dalam kegiatan Pak Andrianto dalam rangka sebagai guru penggerak. Dan terima kasih yang tertinggal juga pada ibu-ibu, bapak-bapak guru yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan kedepannya lebih baik. Juga Pak Andi Suryanto sebagai orang yang pertama di sekolah kita, semoga memberikan nilai positif bagi kita juga bagi sekolah kita. Sekian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih dan kita sama-sama nanti melanjutkan. Semoga sukses kedepannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Ibu Andriani selaku Kepala Sekolah Negeri SDN Negeri 7 Buntok. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, sekali lagi saya di sini berdiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari Kabupaten Merdeka Selatan, tepatnya di sekolah kita SDN Negeri 7 Buntok. Hari ini saya melakukan aksi nyata dengan modul 1.4 dengan judul budaya positif. Jadi saya mendapatkan tugas untuk mengimbaskan pengetahuan informasi tentang budaya positif yang ada di kegiatan kami di guru penggerak, sehingga bisa diimplementasikan di sekolah dan menjadi budaya positif, nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolahan kita. Nah, next book. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam guru penggerak, satu yang paling awal muncul yaitu tentang filosofis belajar Ki Hajar Dewantara, di mana ada kata-kata tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini menjadi dasar, menjadi pangkal sehingga muncul kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, mengingat Ki Hajar Dewantara ada satu semboyan yang selalu kita sering dengar. Ingarso sung telodo, ing madyo pangonkarso tuturi handayani. Kalimat ini, semboyan ini pasti tidak asing di telinga kita semua. Dimana artinya textbook Ingarso sung telodo, memberikan contoh atau menjadi model atau panutan pada murid-murid kita, tidak cuma murid kita, juga kepada teman-teman sejawat kita. Ing madyo mangunkarso, membangkitkan semangat kemauan murid untuk terus belajar dan berinovasi. Dan terakhir tuturi handayani, ini yang digunakan pada pendidikan kita, memberikan dorongan semangat motivasi arahan kepada murid. Model singkatnya Ingarso tulodo, yaitu memberikan contoh. Jadi kita dapat memberikan contoh. Yang di depan memberi contoh, yang di tengah memberikan semangat,
yang di belakang memberikan dorongan. Jadi saat siklus itu berjalan, maka kita akan mendapatkan semangat yang luar biasa di dunia pendidikan. Yang di depan memberikan contoh, yang di tengah memberikan semangatnya, yang di belakang memberikan dorongan atau motivasi lainnya. Nah, di mana pembelajaran di kelas itu menurut Ki Hajar Dewantara setelah kami telaah, kami identifikasi, yaitu nilai-nilainya tentang keberpihakan kepada murid, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman ini ada di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kodrat zaman dan kodrat alam yang dimaksud adalah ruang lingkup tempat tinggal anak. Nah, di mana kodrat alam anak-anak sekarang berbeda dengan kodrat alam kita dulu, ya. Kodrat zaman yaitu di mana teknologi itu berkembang. Contohnya saat zaman dulu kita tidak punya yang namanya memegang gadget atau handphone. Sedangkan anak di zaman sekarang sudah menggunakan handphone, kemana-mana sudah pegang mereka rata-rata, dan itu menjadi biasa. Nah, kita juga harus memahami yang namanya karakter murid, karena murid itu mempunyai banyak sekali karakter-karakter yang bervariasi. Dan yang terakhir, kita juga dalam pembelajaran itu harus memahami tujuan pengajaran. Jadi kita mengajar itu untuk apa, kita harus mengetahui tujuan tersebut. Next. Nah, di dalam pembelajaran atau filosofis Ki Hajar Dewantara ada kata-kata menghamba pada murid. Menghamba pada murid ini sering disalahartikan. Ada beberapa teman atau pemikiran kami sebelumnya sebagai calon guru penggerak, menghamba pada anak ini tunduk seperti babu, seperti pesuruh. Ternyata nilai yang dimaksud dari menghamba pada anak bukan seperti itu, tetapi menghamba pada anak yang dimaksud yaitu memuliakan atau berpihak dan berpusat pada anak. Sehingga konsep menghamba pada anak juga mendorong terciptanya hubungan yang positif antara guru, antara guru dan siswa. Dan dalam hubungan yang positif ini, siswa akan merasa nyaman dan aman untuk berinteraksi dengan guru, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Jadi menghamba pada anak, sekali lagi, itu bukan seperti kita memohon-mohon seperti pesuruh, tetapi kita lebih mementingkan kepentingan murid dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki dan karakter-karakter yang mereka miliki, karena mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda, sehingga kita sebagai pendidik harus memperhatikan karakter itu untuk mencukupi kebutuhan belajarnya. Nah, itu pembukaan tentang materi Ki Hajar Dewantara yang kami dapat di awal. Karena itu sebagai pengantar, kita akan masuk ke budaya positif. Ini adalah sebagai tujuan pembelajaran kita, maksudnya bukan pembelajaran, tujuan kegiatan ini yaitu tentang mendiseminasikan budaya positif, mengimbaskan, menularkan kepada teman-teman tentang budaya positif yang kami ajar, yang kami dapatkan pada tahun ini di program Guru Penggerak. Nah, sebelum kita masuk di situ, sedikit kita coba ice breaking ala saya. Jadi Bapak Ibu, saya beri contohnya dulu. Nanti tangannya ke depan. Ku ambilkan gelasku, ku kosongkan isinya, tuangkan isinya, minum segarnya. Bisa, Bu? Ya. Ku ambilkan gelasku, ku tumpahkan isinya, isikan airnya, minum dan segarnya. Sekali lagi, Bu. Sambil atau kita kalimatnya saya pendekin. Ku kosongkan gelasku. Coba, ku kosongkan gelasku, ku isikan airnya, ku minum, oh segarnya. Sekali lagi saya coba, karena suaranya agak sedikit kurang. Kita coba.
Ku kosongkan gelasku, ku isikan airnya, ku minum, oh segarnya. Jadi ice breaking itu saya buat, itu ada nilainya. Jadi kita untuk mendapatkan pengetahuan baru, kita harus menyediakan ruang untuk pengetahuan itu, sehingga kita tidak menolaknya mentah-mentah atau tidak mau menggunakan seperti itu. Jadi kita harus kosongkan, kita sediakan ruang agar pengetahuan baru itu bisa kita dapatkan, kita terima. Tetapi dengan catatan bukan membuang pengetahuan yang lama, bukan mengganti pengetahuan yang lama, tapi mengupgrade, memperbaharui. Memperbaharui itu tidak membuang, tapi memodifikasi lagi. Dimensi diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif nanti tujuannya akan menjadi seperti itu. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Lingkungan yang aman, yang nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka. Mereka juga bisa merasakan kemandirian dan bisa bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikatakan dengan kontrol. Disiplin di sini akan kita kenal dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid-muridnya. Jadi disiplin positif nanti tentang bagaimana guru menghadapi murid-muridnya. Nah, ada beberapa ilustrasi yang ada di kebiasaan. Pertama, ilustrasi tentang guru yang mengontrol murid. Dan itu selalu kita lakukan di kelas. Ilusi atau ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi saat kita membuat anak itu merasa bersalah, itu akan membuat anak itu memiliki karakter yang kuat. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif itu bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi biasanya kita sebagai guru karena merasa orang yang lebih dewasa, maka kebiasaan seperti memiliki hak lebih untuk memarahi anak, untuk menghukum anak. Jadi ini akan kita bahas perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini kita mencoba mengubah agar pandangannya, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita biasanya lebih melakukan atau memperlakukan anak itu supaya lebih menurut apa mau kita sebagai guru. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kenakalan, itu kita langsung mencap itu adalah kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat kita membujuk anak gagal, maka kita cenderung untuk memaksa anak. Nah, lalu modal berpikir menang atau kalah. Aduh, mau kalah kalau kanakan ini. Biasanya kita cenderung ada berpikir seperti itu. Nah, teori kontrolnya hendaknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak membuat orang itu berpikir maunya kita, tapi kita membuat kita yang mengerti tentang pola pikir anak itu. Anak melakukan kesalahan karena mereka memiliki perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain.
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah. Dan itu. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan murid. Jadi disiplin di situ diartikan dari bahasa Latin artinya belajar. Sedangkan di budaya kita, kebiasaan kita, pemahaman saya sebelumnya bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mengontrol orang lain, untuk mendapatkan kepatuhan mereka. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu sebenarnya ada pada diri sendiri. Kita tidak bisa mendisiplinkan orang lain, tapi bisa mendisiplinkan diri sendiri. Dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai kebajikan yang ada yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada nilai-nilai tadi yang nilai-nilai yang kita sebut dengan kedisiplinan yang akan kita tanamkan kepada anak itu mengacunya kepada profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada 5: beriman dan bertakwa, beriman dan berakhlak mulia. Beriman di situ berarti bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, nilai kemandirian, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat mengenal kata-kata ini tentang profil Pancasila. Itu isinya ada 5. Ayat 6, beriman dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, 5 posisi kontrol. Seperti yang tadi sebelumnya, disiplin itu kita kenal sekarang dengan kontrol. Karena kebiasaan kita kalau mengenal kata disiplin sudah seperti mengatur orang lain. Sekarang kita gunakan kata kontrol. 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, atau manajer. Lebih mudahnya, karena kebiasaan kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada yang bisa menyimak secara penjelasan manual, ada yang suka dengan menonton video. Saya sediakan di sini video. Siapa tahu ibu atau bapak lebih mudah mencerna pengetahuan tentang 5 posisi kontrol melalui media video. Jadi seperti itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contohnya posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani jawab. Kemungkinan baik. Sudah terlambat. Masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Jadi dikasih yang sama tapi posisinya yang berbeda. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mantau atau ada yang lagi, aduh lagi ini. Masalahnya video ini yang banyak yang tunggu terus Ya, video guru. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. di meja terakhir. Sial, Naren. Salah terus. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsiknya? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, dia dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, jadi dari video tadi dia sudah menjelaskan, kita sudah sama-sama memahami tentang 5 posisi kontrol. Dimana nah, 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman atau pemantau. Jadi dari posisi kontrol ini kita sering sudah menggunakannya, entah itu salah satu dari kelimanya atau 2 dari kelimanya kita sudah sering menggunakannya, hanya mungkin tidak tahu penyebutannya seperti apa. Nah, itu sebenarnya ada dalam 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol yang paling disarankan yaitu tentang posisi manajer, di mana posisi manajer di situ meminimalisir kemungkinan negatif dari cara kita memandang murid. Nah, kita akan sama-sama belajar mempelajari tentang bagaimana berposisi sebagai posisi manajer. Pertama, akan saya kenalkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama. Universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinstiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Jadi nanti untuk bisa berposisi sebagai posisi manajer, kita hendaknya dapat memotivasi anak itu membangkitkan keyakinan dirinya sendiri, karena tadi seperti yang sebelumnya kita tidak dapat mengontrol orang lain, tapi hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kita mulai agak sedikit bedakan tentang peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas setidaknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, lalu dalam keyakinan kelas hendaknya disisipkan dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
Biasanya yang ditanamkan itu nilai kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menyayangi, dan nilai-nilai yang lainnya. Langkah membuat keyakinan kelas. Ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi siapa tahu Bapak Ibu nanti mau melaksanakannya di kelas. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi mereka menginginkan keyakinan mereka ditulis untuk dapat diterapkan di kelas. Lalu guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi biasanya keyakinan anak itu kalau tidak sesuai dengan bisa kita hilangkan atau kita gabungkan dengan keyakinan yang lain. Setelah itu kita menggunakan keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Jangan buang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat ayo buang sampah di tempatnya. Tidak menggunakan jangan atau dilarang, tapi menjadi kalimat positif yang mengayokan atau menghimbau. Jangan sakiti temanmu, jangan cubit temanmu. Ayo sayangi temanmu. Jadi seperti itu. Lalu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas, lalu menempelkannya di dinding. Itu mudahnya sebenarnya itu tersirat seperti peraturan, tapi karena itu dibuat melalui kesepakatan yang diyakini oleh siswa, itu menjadi keyakinan kelas. Nah, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi isinya yaitu tentang satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas, membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini biasanya kata-kata yang digunakan saat menstabilkan identitas. Seperti yang di video sebelumnya tentang 5 posisi kontrol. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi untuk menstabilkan identitas, untuk mencari informasi, kita bisa menggunakan beberapa list pertanyaan-pertanyaan. Ini salah satu beberapa dari pertanyaan itu. Nah, langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya lebih baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita mencari validasi bahwa anak itu benar-benar melakukan kesalahan dan mengakui kesalahannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kadang-kadang ada kenakalan anak nakal, lalu dia membela anak sehingga dia tersirat yang berkelahi. Padahal dia membela. Maka untuk memvalidasi keterangan atau informasi dari anak itu masuk di segitiga dan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, balik lagi. Yang lain, segitiga dulu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, dalam menanyakan keyakinan, hendaknya kita mengembalikan. Karena tadi sudah ada keyakinan kelas, maka anak itu akan tersadar tentang keyakinan apa yang dia langgar. Nah, ini satu video lagi, video terakhir, sudah sedikit lebih selesai. Tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi untuk itu, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membutuhkan perilaku. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dilakukan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah evaluasi tindakan nyata. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, ya pasti kamu masuk. Bapak juga ada yang menurut bapak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya lah ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja pak. Ya saya ada gini lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana Jadi tadi ada contoh posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi dengan menggunakan tahapan-tahapan ini saat kita memposisikan posisi sebagai manajer, maka kita bisa dengan lebih baik dengan hasil yang maksimal saat kita menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, kiranya cuma itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ingin ada pertanyaan, dipersilakan.
Kalau tidak ada, tadi saya sudah bagikan kertas pada Bapak Ibu satu persatu. Di sini ada soal refleksi setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu tinggal melanjutkannya saja. Isinya tentang apa nanti silakan ditulis. Nanti diserahkan pada saya sebagai apa evaluasi dan tolak ukur respon Bapak Ibu semua dari kegiatan ini. Nah, perasaan saat ini kayaknya ini sebelum mengetahui informasi ini dan sesudah informasi ini apa yang Bapak Ibu rasakan. Yang kedua, saya mengerti bahwa apa yang Bapak Ibu mengerti setelah apa setelah mengikuti kegiatan ini. Ya. Kalau bingung nulisnya, capek nulisnya nggak apa-apa, 1 atau 2 gitu ya. Atau apa aja yang nyangkut nggak jadi masalah. Selanjutnya saya akan melakukan. Nah, kira-kira setelah mendengar mengikuti kegiatan ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Silakan tulis itu dengan sebuah kejujuran, dengan tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Tidak ada intervensi, tidak ada paksaan pada Bapak Ibu. Kalau memang ada, saya akan menjalankan sesuai dengan keseharian saya, itu tidak jadi masalah. Yang penting itu adalah sebuah kejujuran dari Bapak Ibu. Kami persilakan, itu bisa diserahkan di kemudian. Nah, Kemudian hari. ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kurang, hilaf dan salah atas kegiatan ini. Mohon maaf telah menyita waktu Bapak Ibu dan terima kasih sekali sudah berpartisipasi setelah ikut serta dan mendukung kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Pada Bapak Ibu guru semuanya, juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi dukungan maksimal kepada saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi untuk menutup acara, saya ucapkan selamat siang. Ya.